Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena udah beberapa waktu dari penayangan pertama One Piece Film Red ya, kayaknya udah waktunya Mr. K bikin sedikit review tentang bagaimana movie yang cukup membuat huru-hara selama beberapa saat ini jadi pemicu api yang sangat membara di berbagai kalangan fans. Soalnya kalau kita lihat di berbagai platform, gak cuma YouTube ya, emang udah banyak sekali yang ngasih berbagai macam review tentang One Piece Film Red ini. Dan rata-rata kalau misalnya lihat di luaran sana ya, hampir sebagian besar mengatakan kalau One Piece Film Red ratingnya hanya 6, atau bahkan ada yang sampai mengatakan kalau movie One Piece kali ini hanya layak dikasih 5 lah, 4 lah, atau 3 lah. Bahkan katanya gak patut ditonton lah. Mr. K sendiri jujur, kalau berada di sisi orang yang menonton One Piece Movie Red sebagai penikmat film biasa ya, Mr. K pun bakalan ngasih nilai yang sama, paling tinggi mungkin One Piece Film Red tak kasih nilai 6 lah. Atau mungkin kalau 6 aja udah ketinggian, kayaknya nilai 5 pun masih cocok buat movie One Piece kali ini. Karena jujur, emang Mr. K sendiri gak nikmatin One Piece Film Red dengan cara yang biasanya. Terlalu banyak momen yang menyajikan unsur musikalitas. Padahal kalau kita lihat sendiri ya, pada bagian genrenya ya, gak tertulis musikal sebagai salah satu genre yang bakal diangkat pada movie One Piece kali ini. Makanya rasa bosan selama menonton movie One Piece Film Red sebenarnya bisa Mr. K mengerti. Mr. K mengerti kok apa yang kalian rasakan. Karena diriku sendiri aja ngerasain hal yang sama. Soalnya Mr. K sendiri bukan penikmat film yang menyukai genre drama musikal atau semacamnya. Apalagi kalau yang namanya movie kita mungkin ingin dikasih sesuatu yang eksklusif dan penuh pertempuran yang membuat mata terpukau. Biar dampaknya selama kita menonton filmnya kita gak bakalan dibuat kebosanan sama sekali. But kalau kita perhatiin, sebenarnya masalah utamanya selain dari emang pada genrenya tidak tertulis, dan walau emang Uta sendiri memiliki kekuatan yang berhubungan dengan musik, tapi bukan berarti ya, genre dari filmnya pun harus menjadi menonton konser saja kan. Apalagi promosi yang dibawakan tentang movie kali ini juga gak tanggung-tanggung. Gila-gilaan lah promosinya. Karena para fans dibuat penasaran oleh kemunculan Shanks sejak terungkapnya judul dari movie One Piece selanjutnya yang memiliki judul Red dengan tambahan unik pada huruf D-nya yang menyerupai luka pada mata Shanks. Sehingga ekspektasi kita sedikit meninggi tentang apa yang bakalan dikasih oleh movie One Piece kali ini. Faktanya kemunculan Shanks sendiri rasanya cukup terhitung sebentar, bahkan mungkin gak lebih dari 15 menit secara keseluruhan, walau emang ada sedikit momen-momen yang terungkap yang mana hal itu berhubungan sama bajak laut Shanks itu sendiri. Tapi dengan promosi yang lebih mengacu kepada Shanks, tentu aja para fans bakalan menuntut lebih. Apalagi kalau di Our Brand ya, pada awalnya udah berharap kalau bakalan banyak momen epic yang akan terjadi di movie One Piece terbaru ini. Cukup disayangkan memang movie One Piece Red kali ini guys. Emang harus diakui gak sebagus movie One Piece sebelumnya, yaitu One Piece tampil. Padahal banyak sekali hal yang bisa dieksplor dengan munculnya beberapa informasi canon yang ada di sini. Misalnya aja latar tempat beradanya Uta, yaitu kerajaan Elegia Kingdom, yang mana kalau di animenya ya kita baru dikasih tahu informasi bajak laut Akagami sebagai kelompok yang bertanggung jawab dalam penghancuran kerajaan Elegia. Terus di movie-nya kita diungkapkan kalau kerajaan tersebut ternyata layaknya sebuah kerajaan musik, dan tentunya hal itu bakalan terasa seperti surga bagi para penyuka musik. Seperti layaknya Uta yang memiliki ketertarikan dalam dunia menyanyi. Sayang, emang keserakan mereka saat mengetahui akan potensi dari Uta malah menjadi senjata makan tuan, karena pada akhirnya kerajaan Elegia harus lenyap dan hanya 2 orang saja yang berhasil selamat. Ditambah kelompok Akagami no Shanks yang mengambil tanggung jawab akan insiden tersebut. Ya, ngelihat informasi menarik seperti itu, sedikit perasaan aneh muncul nih di hati Mr. K atau pikiranku lah. Mungkinkah emang One Piece Film Red ini tidak menyembunyikan sesuatu? Atau sebenarnya malah sebaliknya, ada sesuatu hal yang coba disisipkan pada movie yang malah lebih menunjukkan unsur musikalnya ini. Soalnya kalau dilihat dari beberapa informasi yang diberikan, sebenarnya informasinya cukup menarik. Mulai dari kerajaan Elegia yang merupakan kerajaan musik, lalu ada potensi-potensi kemampuan yang dimiliki oleh beberapa karakter juga diperlihatkan di film Red kali ini.
Kayak misalnya aja Kobe yang memiliki kemampuan sebagai ahli strategi yang baik, terus Usopp yang ternyata bisa mengembangkan haki observasinya ke tingkat yang lebih jauh lagi. Lalu ada juga kekuatan dari beberapa kru Shanks yang diperlihatkan, kayak ada salah satu anggota yang bisa menembakkan beam dari mulutnya, atau bahkan sang tangan kanan Ben Beckman yang sanggup membuat Kizaru kembali mengangkat tangannya lagi guys. Dan tentunya puncaknya ya mungkin haki raja milik Shanks yang bisa dianggap sebagai salah satu momen yang paling menarik perhatian bagi kita semua. But rasa-rasanya ya semakin kita lihat lebih jauh lagi, entah kenapa Mr. K semakin overthinking kalau mungkinkah One Piece Film Red memiliki sesuatu yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Atau Mr. K bayangkan lah, kalian juga gak mau kan membayangkan sama seperti Mr. K. Pasalnya, kalau Mr. K lihat aja ya, ada beberapa momen paralel yang menarik untuk dibicarakan. Kayak bagaimana Uta ditemukan oleh bajak laut Akagami, yang mana hal itu mirip seperti bagaimana Shanks bisa berada di atas kapalnya Goldie Roger. Lalu yang lebih parah mungkin tentang bagaimana hal yang terjadi di kerajaan Elegia yang merupakan salah satu kerajaan musik terbesar namun bisa tiba-tiba hilang dengan mudahnya hanya gara-gara keegoisan mereka di awal. Dari sini rasanya kalau kita tarik ke bagaimana dahulu ada sebuah kerajaan kuno yang katanya kerajaannya begitu besar dan hebat, namun entah mengapa ya kerajaan itu malah bisa kalah dan berakhir hanya meninggalkan potongan-potongan misteri dalam sebuah kata kuno yang ditulis pada batu yang selama ini kita kenal. Mungkinkah hal yang sama terjadi seperti apa yang terjadi di kerajaan Elegia? Bagaimana kerakusan, ego dan nafsu mereka sendirilah yang malah menjadi musuh utama bagi kerajaan yang terdahulu. Sehingga pada akhirnya bukannya malah bisa mendapatkan tujuan mereka, kerajaan kuno itu malah kalah dan tak tersisa. Well, alasan kenapa hal ini bisa kita kaitkan satu persatu karena ya di One Piece sendiri suatu momen yang diparalelkan memang sudah jadi hal yang amat biasa. Tapi entah mengapa One Piece Film Red kali ini ya sebenarnya cukup spesial dalam beberapa hal. Soalnya mengangkat kembali tema era baru, mimpi, dan bahkan tujuan Uta yang ingin memberikan kesamarataan kepada semua orang. Ya, bukankah apa yang film ini sampaikan sebenarnya mirip dengan tujuan dari Luffy, atau setidaknya yang selama ini Luffy lakukan ya, dimana sebenarnya kesamarataan antara ras yang sebelumnya diskriminasi selalu terjadi, apalagi adanya Tenryubito yang seolah-olah bisa melakukan apapun. Hal ini juga lah yang ingin dihilangkan oleh Uta, sehingga dia memanggil jiwa semua orang ke dunianya, dimana di dunia itu semua orang bisa memimpikan apapun sebebas-bebasnya tanpa perlu khawatir oleh masalah mereka. Dan yang terpenting ya, entah siapapun kalian pasti bisa dibawa Uta ke dunianya. Bahkan seorang Tenryubito sendiri ya dicoba untuk disamaratakan oleh Uta di dunia tersebut. Atau mungkin kita juga ya yang nonton ikutan. Awalnya mungkin beberapa orang ada yang tertipu juga sama bagaimana buah iblis dari Uta bekerja, yang mana ternyata hanya jiwanya lah saja yang dibawa. Sehingga dunia itu adalah dunia buatan yang pantas saja ya Uta terasa begitu overpower di dunia itu. But fokus lagi ke tujuan Uta yang juga ingin menyamaratakan dan memberikan kebahagiaan, atau dalam arti lain ya semua orang bisa tertawa sambil bersenang-senang. Karena makanan dan hal lainnya ya gak perlu lagi mereka khawatirkan. Namun apa yang terjadi menjelang akhir dari filmnya ya, kita dikasih lihat kalau beberapa orang malah menolak dan memilih untuk kembali dari dunia yang udah Uta ciptakan itu. Simpelnya Uta salah mengartikan apa yang sebelumnya para fansnya inginkan, sehingga jalan yang salah untuk tujuan yang mungkin baik pun terpaksa dipilih oleh Uta. Yang mana hal ini terasa two sides of the same coin, atau dua sisi pada koin yang sama. Karena meski terdengar berbeda ya, apa yang sebenarnya Luffy sedang lakukan saat ini pada akhirnya akan menuju kepada mimpi atau tujuan yang Uta miliki. Tapi ingat oke, ini semua hanya rasa overthinking dari Mr. K saja. Makanya setelah ngerasa kalau ada sesuatu hal yang sepertinya tersimpan di One Piece Film Red, yang mana emang lagi-lagi harus kita akui sangat disayangkan mengambil konsep musikal tanpa sebelumnya memberitahu para fans terlebih dahulu. Cuman daripada kita hanya mengeluhkan itu-itu aja ya, wong bukti nyatanya tetap laris manis kayak kacang ya. Rasanya apa yang selama ini jadi keluhan mungkin menjadi salah satu hal yang menarik untuk Mr. K bahas. Karena kalau temanya musikal berarti sangat mungkin nih kalau setiap lirik dari lagu yang dibawakan mengandung pesan atau arti tersembunyi yang mungkin ingin disampaikan oleh pembuatnya. Masih ingatkah kalian sama salah satu kalimat paling ikonik di film Red ini, dimana Shanks berkata ke Uta, di dunia ini gak ada perdamaian ataupun kesetaraan.
Lalu, mungkinkah jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Seng sendiri adalah musik? Ya, bagaimana sebenarnya kalau kalimat itu emang sengaja dibuat untuk kita bisa mengetahui kalau sebenarnya apa yang Seng katakan adalah salah, karena ternyata ya perdamaian dan kesetaraan sebenarnya bisa tercipta, dan Seng sendiri sebenarnya tahu akan hal itu. Soalnya hal ini bersinggungan dengan alasan dari Seng untuk meninggalkan Uta di tangan Gordon, yang mana hal itu tentu untuk membuat Uta menjadi pemusik yang lebih handal lagi. Tapi dibalik semua itu, mungkinkah ini semua berhubungan dengan lagu legendaris yang bisa membuat siapapun bahagia dalam keadaan apapun? Apalagi kalau bukan Bing Sake. Yang mana kita bahkan tahu juga ya, musik sendiri rasanya memang menjadi sesuatu yang sangat penting di One Piece. Bahkan Luffy aja di awal perjalanannya sampai terus-menerus berkata kalau mereka harus menemukan pemusik, karena banyak bajak laut suka bernyanyi sambil berpesta meriah. Makanya overthinking Mr. Kea ngerasa lagi-lagi kalau ini semua mungkin ada hubungannya dengan keinginan Shanks yang mau membuat Uta untuk menjadi pemusik yang lebih handal, agar suatu saat bisa membawakan Bing Sake, yang mana hal itu bisa dikatakan sebagai alat untuk mendatangkan perdamaian maupun kesetaraan. Karena tema besar yang bisa kita lihat pada movie kali ini ya, bisa dibilang era baru yang ingin dibawa oleh Uta melalui suaranya. Namun jika ini semua emang benar adanya ya, kalian semua pasti bertanya-tanya, lalu mengapa lagu Bing Sake yang katanya begitu penting tidak dimunculkan pada One Piece Film Red? Nah guys, jawabannya mungkin aja ya, ada dua. Pertama, karena beberapa lagu sudah bisa mewakili isi dari Bing Sake, atau yang kedua ya, mungkin lagu Bing Sake emang sengaja disimpan untuk nanti. Slow dan santuy, satu-satu dulu ya kita bahas tentang hal ini. Tapi Mr. K ingetin lagi ya, kalau ini lagi-lagi hanya ke overthinkingan Mr. K saja. Soalnya entah itu lagu Kazeno Yukue yang dinyanyikan lagi pada saat Uta menarik kembali jiwa-jiwa orang yang terjebak di dalam dunia buatannya, yang mana di salah satu baitnya berisi tentang badai yang akan datang dan mengamuk saat kita ingin melihatmu lagi pada akhir perjalanan dalam mimpi yang dilihat saat terbangun meski kita tidak pernah bangun lagi. Ya, isi dari lirik lagu Kazeno Yukue ini sedikit banyaknya menggambarkan apa yang ada di lirik Bing Sake, yang mana badai emang akan datang, namun bukan berarti kita tak bisa melaluinya. But yang lebih mengejutkan sebenarnya ada pada lagu Shinjidai, yang mana lagu itu jelas menyatakan tentang kedatangan dari era baru yang sejalan dengan apa yang ada di lirik lagu Bing Sake, Asuno Asahi Ganai Jonashi. Tapi kalau kau bertahan, mentari pagi akan terbit, yang berarti hal itu jelas menunjukkan tentang kedatangan era baru ketika kita bisa melalui semua hal kelam yang sudah terjadi. Lalu seperti yang tertulis juga pada lirik Bing Sake, kalau kita lalui semua ini dengan nyanyian, Uta sendiri lewat lagu Shinjidai-nya mengatakan Shinjidai wa Koromi Raida Sekaiju Zenbu Kaite Shimaiba Kaite Shimaiba Hatesinai Ongaku Gamoto Todoku Yoni, atau yang artinya era baru adalah masa depan. Jika mengubah segalanya di dunia ini, aku harap bisa menyampaikannya melalui musik yang tiada akhir. Sebegitu berharganya musik memang, hingga kita selalu diberitahu kalau mau melalui apapun, musik akan menjadi teman, dan bahkan datangnya era baru pun pasti diiringi oleh para nyanyian bajak laut yang bersorak. Sebenarnya lirik yang lain masih ada yang berhubungan, tapi lagi-lagi ya, ini cuma overthinking Mr. K, makanya gak aku masukin di sini semuanya. Padahal alasan aslinya belibet ngomong Jepang dan gak mau juga nambah durasi panjang-panjang. Tapi yang jelas, kalau kita pahami lirik-lirik yang disebar bagi Mr. K ya, emang ngarahnya ke Bing Sake. Dan kalau dibedah lebih dalam lagi, pakai overthinking nih ya, bagi para fans One Piece yang lihat film Red, sadar atau tidak ya, Bing Sake di filmnya sebenarnya sama aja kita melihat Joy Boy sedang bercerita tentang masa lalunya dalam skala kecil lewat Uta sebagai medianya. Coba perhatikan mimpi Uta, dosa Elegia Kingdom, lalu ditambah karakter yang terlibat kali ini dalam film Red juga gak main-main. Sword ada, Silverfall ada, Gorose ada, Tenryubito ada, warga sipil apalagi. Mereka terjebak dalam satu masalah yang ada di kerajaan bernama Elegia Kingdom, yang bagi Mr. K pribadi kok kesannya mirip sama kerajaan kuno yang hilang, di mana ada sebuah masalah besar yang terjadi di masa lalu yang menjadi penyebab lenyapnya kerajaan kuno itu secara nyata.
Bahkan rahasia aslinya pun ditutup rapat hingga detik ini karena mereka tahu betul kalau sampai rahasianya terkuak, they afraid about Joy Boy. Uta adalah cerminan kecil dari kisah Joy Boy. Di film Red hanya masalah kecil saja penilaian baik dan buruk kita dipermainkan di film. Apalagi nanti ketika kisah Joy Boy dimulai, segila apakah permainan Oda Sensei yang disuguhkan ke kita untuk bisa menilai what is right and what is wrong? Now, kita nantikan saja hal ini terjadi. Lanjut ke kemungkinan kedua tentang alasan mengapa lagu Bing Sake tidak muncul pada One Piece film Red. Padahal di album Ado sendiri, lagu itu termasuk ke dalam lagu-lagu yang harusnya emang dibawakan. Hal ini emang sempat Mr. K salah artikan, apalagi saat melihat di YouTube-nya ya, YouTube-nya Ado lah, tentang kolom komentar yang dinonaktifkan. Padahal itu semua hanyalah gara-gara fitur YouTube musik yang emang tidak memberikan layanan komentar untuk tetap terbuka. But kalau dilihat lebih jauh, khususnya ke playlist dari Ado, ada satu hal yang terasa janggal. Mengapa dari sekian lagu yang ada pada album itu, hanya lagu Bing Sake lah yang gak memiliki satu video promosi penuh seperti lagu-lagu lainnya? Padahal harusnya ngelihat lagu lain punya musik videonya sendiri. Harusnya ya, secara logically lah, lagu Bing Sake gak mungkin lupa untuk belum dibuatkan. Makanya satu pertanyaan pun terlintas, mungkinkah kalau ini semua emang sengaja dilakukan oleh segala pihak? Karena mungkin aja lagu Bing Sake khususnya yang dinyanyikan oleh Ado atau berarti dibawakan oleh Uta nantinya akan tetap muncul kembali ke versi manganya, atau lebih jelasnya animenya lah. Karena kita tahu kan kalau keberadaan Uta bisa dianggap sebagai informasi canon. Sehingga mungkin aja nantinya malah hal yang sama seperti saat Roger bersama krunya lakukan ya, dimana mereka terlihat bernyanyi saat akan mendatangi pulau terakhir. Sangat mungkin ya kalau momen yang sama akan diparalelkan oleh Oda Sensei. Apalagi mengingat Monkey D. Luffy memang seperti cerminan dari Gold di Roger. Bukan seperti lagi sih, tapi emang ya the will of Roger itu Luffy. Makanya sangat memungkinkan kalau nantinya malah di momen saat kru topi jerami akan berlayar ke pulau terakhir, kita malah akan dikagetkan oleh suara dari Tone Dial yang mendengarkan suara diva yang sangat tak asing di telinga kita, yang mana suara itu adalah suara Uta yang telah direkam melalui Tone Dial. Soalnya meski Uta katakanlah udah mati sekalipun, tapi teka-teki tentang keberadaan lagu Bing Sake yang seharusnya juga dibawakan oleh dirinya masih menjadi misteri yang mengganjal. Namun berkat teknologi yang bernama Tone Dial, seperti pernah Mr. K singgung di The Truth About One Piece ya, kalau bahkan salah satu hal yang sangat mungkin berada di pulau terakhir adalah Tone Dial. Karena selain hal itu bisa membawa pesan dari masa lalu atau dari orang-orang yang telah tiada, hanya Tone Dial lah satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk memperdengarkan lagi suara-suara dari orang yang telah pergi terlebih dahulu sebelum akhirnya terbitnya fajar bisa menyinari seluruh dunia. Ya, sesuatu yang mungkin gak ingin kita semua benar-benar lihat nantinya. Bahkan Mr. K sendiri berharap kalau ke-overthinkingan Mr. K ini gak pernah terjadi. Apalagi sampai nanti kita benar-benar ngedengar suara Uta dalam bentuk Tone Dial. Karena movie yang awalnya dianggap sangat biasa aja bakalan tiba-tiba menjadi salah satu movie yang menyimpan peran terbesar. Bahkan bisa dibilang satu-satunya movie One Piece terbaik sepanjang masa, melebihi movie One Piece apapun. Kurang jelas kayaknya nih. Yes, kalian gak salah tangkap, Mr. K ngomongin film Red adalah satu-satunya film One Piece terbaik di momen ini ya. Kalau kejadiannya overthinking Mr. K ya beneran terjadi. Tapi enggak kok, Mr. K gak pernah berharap itu terjadi. Ya intinya dari sinilah yang awalnya Mr. K cuman melihat dari segi penikmat film biasa dan hanya menilai One Piece film Red dengan nilai 6 lah, 5 lah, atau 4 lah katakanlah. Ya nggak mungkin sih Mr. K menilai secara jujur 6 lah One Piece film Red itu, kalau tanpa memandang Mr. K sebagai konten kreator One Piece. Tapi seketika sebagai fans One Piece, terutama Mr. K bisa dibilang reviewer One Piece lah. Apalagi setelah tahu kalau ada banyak kemungkinan yang udah dipersiapkan sangat amat matang untuk kedepannya, yang membuat Mr. K sampai overthinking ya. So nilai 8 adalah angka terbaik bagi Mr. K, tapi bisa berubah jadi 10 jika overthinkingnya kejadian. Tapi nggak mungkin, udah nggak mungkin, nggak usah overthinking juga kayak Mr. K. Ini hanya konten review biasa dari fans One Piece yang biasa-biasa aja. So see you again next time. Adios, Karamelo. Stay safe everyone. Salam anime.